Enjoy our podcast. Like, subscribe, comment, and share. Hai semuanya, welcome back to Podcast Hima Tantra 2023. Wah, siapa nih yang udah nungguin kelanjutan episode dari Podcast Hima Tantra ini? Tenang aja guys, karena pastinya kita akan kembali dengan topik-topik dan juga tema yang tentunya menarik dan relate dengan kehidupan perkuliahan kita saat ini. Nah, ada pepatah yang berkata bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, hai, perkenalkan, nama aku Iren. Dan tentunya di sini aku nggak sendirian nih, aku ditemani oleh narasumberku yang kece banget nih, dan pastinya topik yang dibawakan hari ini relate dengan narasumber kali ini. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita sambut Nikita Rosalin. Halo Iren. Halo. Apa kabarnya nih? Baik ya. Oke. Dengar-dengar nih habis ujian, gimana nih kabarnya? Capek sih ya. Kamu kayak kena mental gitu ya? Iya. Aku gitu juga sih. Capek gitu istilahnya. Tapi nggak apa-apa lah, kita do our best ya kan buat ujian. Iya, bener banget. Nah, omong-omong nih, kamu belum perkenalan diri loh. Oh, Boleh iya. nggak sih perkenalan diri secara singkat? Nanti juga nggak kenal, makan nggak sayang juga. Iya, nggak disayang, kasihan kan. Aduh, sedih banget sih. Jangan gitu Oh, ya, lah. perkenalan dong makannya. Oke, perkenalkan semuanya. Namaku Nikita Rosalin dari Business Accounting Angkatan 2022. Oke, nah tema podcast hari ini itu cara mengejar prestasi tanpa henti. Yang pastinya tema ini cocok banget gak sih sama Niki, yang dimana Niki ini anaknya aktif banget dan juga berprestasi secara akademik maupun non akademik, bener gak sih? Wah, itu sih kalau dibilang aktif kayaknya hiperaktif banget ya. Sibuk banget ya Iya, Niki. sibuk banget sampai kalah loh presiden rasanya. Iya, banyak banget ya acara yang diikutin. Iya, bener banget. Nggak acara, UTS, semuanya harus akademik sama non-akademiknya dikejar gitu ya. Iya, tapi nggak apa-apa, pasti hasilnya worth it lah ya. Iya, semoga aja worth it gitu. Amin. Nah, buat pertanyaan pembuka nih, aku mau tahu dong, apa yang mendorong kamu untuk mengambil pendidikan setinggi ini, dan juga gimana sih pendapat kamu tentang prestasi pertama kalinya? Oke, jadi untuk pendidikan tinggi itu ya, kalau dipikir-pikir itu udah always on my mind gitu dari kecil lah ya. Karena memang motivasiku tuh pasti menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Kayak quotes-nya itu, apa, tempuhlah pendidikanmu sampai ke negeri Cina. Iya, Kayak gitu ya. benar. Iya, harusnya kayak gitu sih. Terus sama kalau prestasi itu ya, aku tuh nggak kepikiran jujur. Karena aku dari dulu itu kayak apa ya, siswa biasa-biasa aja gitu. Nggak pernah dapat prestasi yang signifikan gitu. Mungkin ya cuman kayak nilainya biasa lah, nggak jelek-jelek amat kayak gitu. Nah, tapi kayak berhubung kuliah ini kan jenjang akademik terakhir nih ya. Kita udah ya last time lah kita menempuh ada akademik kayak gini. Ibaratnya aku itu kejar gitu ya, kejar mimpiku gitu, karena kan you only live once. Mas, aku nggak pernah nge-achieve apapun Bener di dunia banget. pendidikan Harus gitu coba ya sekali-sekali. Iya, jadinya aku kayak lebih giat lagi gitu buat mencapai achievementnya lagi gitu. Berarti kamu mulai aktif ini sejak kuliah ya? Iya, kebetulan sejak kuliah doang. Oke, berarti mau merubah gitu ya kebiasaan yang lama. Iya, sisanya aduh jangan dibilang. Oke. Nggak ada rekor. Nggak ada rekor apa-apa. Nggak ada Tapi rekor. nggak apa-apa, at least sudah berubah ya kan? Iya, setidaknya sudah berubah gitu ya. Iya, mau coba hal baru ya kan? Nah, omong-omong nih tentang jurusan kuliah. Jurusan kuliah kamu yang sekarang kan bisnis accounting ya. Sebelum kamu pilih jurusan itu, apa ada kepikiran jurusan lain nggak sih? Atau emang bisnis accounting ini jurusan yang emang pas dan cocok sama minat dan passion kamu ke depannya? Jujurly, nah itu aku tuh milihnya sebelum bisnis accounting itu teknik informatika. Karena sesuai sama passionku gitu ya. Passionku tuh aku lebih suka ke programming, hal-hal yang berbau teknologi gitu. Nah, tapi kalau dilihat-lihat ini ya, 3 semester ke depan itu akuntansi tuh mirip lah ya. Akuntansi tuh mirip sama Bener. teknik informatika. Ya. Jadi itu kayak akuntansi tuh bakal belajar sesuatu hal dari teknik informatika, dan teknik informatika tuh juga bakal belajar sesuatu hal dari akuntansi.
Jadi kan biasanya yang kita tahu akuntansi kan cuma bookkeeping tuh. Iya, benar. Nah, tapi sekarang ternyata bukan. Sudah beda lagi akuntansi zaman sekarang. Kayak gitu. Lebih modern ya. Iya, lebih modern. That's why kayaknya nggak melenceng-melenceng banget lah. Nggak apa-apa lah. Oke. Nah, tadi kan di-mention nih kalau kamu awalnya mau masuk teknik informatika. Kapan sih kamu nyadar kalau ternyata business accounting ini, oh, ini yang cocok nih buat aku ke depannya? Jadi bisnis accounting itu aku kira cocok itu karena gini, waktu aku pertama kali daftar gitu ya. Jadi pilihan pertama aku tuh bisnis accounting sama pilihan kedua aku tuh teknik informatika. Nah, awalnya tuh bimbang antara keduanya karena kalau bisnis accounting itu aku suka karena ada hal-hal berbau hitung-hitungan. Tapi kan aku juga nggak kenal awam dengan akuntansi tuh. Karena aku juga nggak pernah dapat akuntansi, nggak pernah dapat ekonomi. IPA kan ya? Iya, secara IPA juga, dan lintas jurusanku di SMA itu sangat berbeda gitu di kuliah. Aku ikutnya yang informatika juga kebetulan. Gitu. Dan akhirnya masih bimbang dan akhirnya aku memutuskan oke, bisnis accounting aja karena aku lihat dari orang-orang itu banyak ngomong kalau teknik informatika banyak drop out-nya kayak gitu. Aku takutnya aku nggak kuat di tengah-tengah, jadinya aku pilih aman aja. Menghindari worst case-nya ya? Iya, menghindari worst case kan ya kayak planning lah ya. Iya. Jadi aku pilih business accounting aja, lumayan hitung-hitungan juga, sama ternyata kayaknya juga banyak deh, prospek karirnya itu lebih luas gitu Iya, ya. benar, luas dan banyak ya kayaknya. Luas dan banyak. Kita nggak jadi akuntan aja, kita bisa jadi konsultan bisnis gitu. Oke. Nah, seperti yang kita tahu nih, Niki ini kan orangnya aktif dan berprestasi banget ya. Gimana sih cara kamu itu bisa nentuin tujuan atau target kamu di perkuliahan ini? Dan gimana cara kamu memunculkan motivasi biar kamu tuh kuliahnya tuh tetap semangat, bisa dikejar dan bisa capai target? Bisa mungkin ada role model atau siapa yang memotivasi kamu gitu ya? Boleh dong di-spill tipis. Oke, jadi untuk role modelku mungkin dari lingkungan sekitarku lah ya. Dari teman, dari pacar, terus dari orang tua, sama juga dari haters juga. Oh, biar motivasi biar bisa lebih dari mereka gitu ya. Iya, justru kita harus kayak lebih baik gitu daripada mereka. Bisa buktiin kalau kita tuh deserve gitu. Iya, mungkin kayak agak kompetitif sih. Cuman ya gimana ya? Nggak ada salahnya juga Nggak ada ya. salahnya juga kan itu selama itu membuat hal yang lebih baik gitu kan ya. Gitu sih. Betul. Nah, sesuai sama yang udah kamu ceritain tadi di awal, kan aktif ya untuk dalam hal kuliah ini secara akademik maupun non-akademik. Nah, gimana sih cara kamu ini untuk menyeimbangkan waktu dan membagi waktu antara belajar sama kegiatan di luar belajar? Contohnya kayak panitia, lomba-lomba, terus kejar scholarship mungkin. Oke, mungkin kalau misalnya memang aktif gitu itu memang harus diimbangi sama time management yang super duper oke banget. Nah, jadi nggak boleh, harus tahu prioritas kita gitu ya, mau kemana. Kita harus duluin yang mana dulu, yang mana yang urgent, yang mana yang lebih penting, yang mana yang nggak penting. Itu kita harus prioritasin dulu, kita harus urutkan dulu. Nah, sampai di situ kita harus bikin kayak bullet journal gitu. Oh, Journaling ya. iya. Tapi kayaknya bullet journal itu nggak terlalu nggak terlalu sustainable. Karena kalau misalnya aku nih ya, aku kan memang perfeksionis gitu orangnya. Jadi kalau misalnya aku bikin bullet journal itu, aku bagus-bagusin, kayak misalnya bikin buat bulan Januari nih, aku bagus-bagusin tuh bullet journalku buat Januari. Nah, aku tuh selesai desainnya itu mungkin bisa Februari. Oke. Kira-kira kan Januarinya nggak kepake tuh kan ya. Iya. Jadi mending kayak kita manfaatin kayak spreadsheet gitu aja. Pokoknya keisi lah, pokoknya terjadwal lah. Yang kayak penting gitu. rapi dan bisa dibaca ya. Ya, jangan peduliin estetika gitu Iya. aja deh. Oke. Nah, tadi kan udah di-mention nih di pertanyaan yang sebelumnya kalau Niki ini dapat scholarship ya kan. Gimana sih perjalanan kamu akhirnya perjuangannya sampai bisa dapetin scholarship itu? Oke, mungkin dari pertama kali aku tahu scholarship ya, aku tahu dari CC bimbelku, C Gloria Fangi. Nah, dia itu pemenang Artek Scholarship yang ke 2022. Nah, itu. Nah, kalau dari dia itu, dia ngerekomendasiin aku gitu, kayak kamu ikut aja ini Artek gitu. Dan aku akhirnya juga pengen ikut. Nah, kayak oke, aku lihat requirements-nya juga buka untuk semester apa aja gitu ya. Berarti kan semester maba-maba kan bisa juga ya. Kayak why not lah,
Aku coba ngajak-ngajak teman-temanku nggak ada yang mau. Aku kan bingung kalau sampai situ, bimbang. Tapi akhirnya aku juga memberanikan diri untuk daftar. Nah mungkin struggle-nya gitu ya. Kalau aku daftar itu mungkin bersaing sama angkatan atas gitu ya. Oh iya Itu kan bener banget, dari semua semester sih ya iya, soalnya. dari semua semester. Pastinya insecure lah ya, karena secara harfiah tuh mereka itu pengalamannya lebih banyak. Mereka bener. bisa bertemu orang lebih banyak. Sementara aku masih mahasiswa baru. Aku belum ada apa-apa, aku belum ada pengalaman apapun. Aku pun juga skillnya yang diasah juga lebih kurang lah istilahnya daripada mereka. Tapi untungnya setelah aku jalani dengan susah payah itu waktu itu persiapannya juga nabrak dengan UAS. Oh, Jadi Tuhan, itu harus pintar-pintar time management teman-teman. betul banget sih. Nah, habis itu waktu persiapannya tabrak dengan UAS, tentunya hasil itu pasti tidak mengkhianati usaha. Akhirnya juga keterima juga. Untungnya sih gitu. Iya. Fortunately gitu. Ya kayak yang dibilang tadi, hasil nggak akan mengkhianati usaha, yang penting tuh nyoba dulu ya. Iya, bener banget. Masalah dapet atau enggaknya ya belakangan lah ya. Iya. Yang penting kita udah tahu dapat pengalaman ya kan. Iya, bener banget. Meskipun kita nggak tidak berhasil pun kan kita bakal dapat pelajarannya gitu. Iya. Bisa untuk improvement ke depannya kayak Bener gitu. banget. Kalau boleh di-rate nih, kira-kira seberapa susah sih perjuangan kamu dapetin scholarship-nya itu? Itu susah banget sih, 9,8 lah. 9,8 ya? Iya, Gede banget. gitu. Memang gede banget ya, karena memang Perjuangannya juga gak perjuangannya main-main ya. iya juga tabrakan sama UAS gitu. Iya. Apalagi ada 4 step waktu itu ya, sampai panel interview pun itu pun aku gugup banget. Akhirnya aku pinjam laptop terus sampai biar pokoknya tuh make sure biar acaranya itu berjalan dengan lancar, interviewnya berjalan dengan lancar kayak gitu. Berarti ini di tengah kesibukan ujian juga tetap menyempatkan waktu ya buat ngurusin tentang scholarship-nya ini. Iya, harus pinter-pinter time management banget sih. Perjuangannya nggak main-main sih ya, Iya. tapi akhirnya hasilnya juga bagus juga. Bener banget. Oke, nah tadi kan kamu udah cerita nih tentang perjuangan kamu selama kuliah, pengalaman kuliah. Tapi kamu pernah nggak sih selama kuliah ini ngerasa tertekan? Sama kalau misalkan nih kamu stres, gimana sih cara kamu ngelola stres itu biar kamu tetap bisa menjalankan tugas-tugas kamu yang seharusnya dilakukan? Kan kehidupannya tetap berjalan ya, walaupun stresnya mah tetap ada. Iya, mungkin emang ya kuliah tuh stres banget ya. Iya. Kalau dilihat-lihat itu lebih stres nggak sih, Ren? Bener. Daripada SMA dulu. Banyak banget tantangannya. Ya mungkin kalau dari aku nih ya, aku banyakin me time sih. Jadi misalnya itu kan biasanya 1 minggu tuh berat banget gitu ya. Ada 1 minggu dimana kita tuh sangat berat banget, sangat full banget lah istilahnya. Kalau ada acara tuh full banget. Nah itu aku sempetin minggu depannya buat me time. Aku nggak ngapa-ngapain, aku hanya rest gitu. Oke, berarti sebisa mungkin nyempetin waktu untuk diri sendiri gitu ya, buat lepas beban-beban sementara gitu ya. Iya, body spa ya, Ren. Kalau kamu Spa. sendiri gimana? Kalau aku sebenarnya ya kurang lebih sama lah ya, cuma bedanya aku lebih suka kalau kumpul sama temen sih, jadi mungkin ngajak temen hangout bareng gitu ya. Oh, jadi Kayak habis tes, habis ujian, kalau ada waktu luang ya bisa lah hangout bareng gitu. oke, jadi lo lebih sukanya yang kayak extrovert tinggi gitu Iya, ya. kebetulan aku juga extrovert Wih, orangnya. keren banget sih. Kalau aku introvert loh. Oh iya, Aku introvert, iya. oh makanya lebih milih me time. Iya, lebih milih me time. Oke. Wah, ini bisa dilihat ya perbedaannya extrovert sama introvert gitu. Udah secara langsung loh. Ya mungkin ini contoh bukti nyata Iya, ya. contoh bukti nyata ya. Oke, nah yang namanya kampus ini kan pasti punya banyak fasilitas ya. Gimana sih cara kamu memanfaatkan fasilitas atau sumber daya yang ada di kampus ini buat mengejar prestasi-prestasimu? Oke, kalau dari aku fasilitas terbaik itu adalah dosen menurutku. Oh dosen, kenapa tuh? Karena dosen itu merupakan support system yang terbaik. Kalau aku ikut program kreativitas mahasiswa itu, aku ikut program PKM itu aku dibantu sama Pak Hendri Kristianus. Syarat ke Syarat ke Pak Hendri. Nah, untuk Pak Hendri itu dia itu bakal
nyaranin dosen pembimbing, terus bakal mengatur juga ditanyain bagaimana ini PKM-nya gimana kayak gitu. Dan dari dosen pembimbingku sendiri, Pak Jogi itu juga oke banget, dia bakal suportif. Katanya itu PKM itu mirip sama skripsi dan aku tuh juga nggak kerasa gitu bikin skripsinya memang sesusah itu kayak gitu. Akhirnya kan kayak kita juga punya PD sendiri gitu. Iya. Kayak Berarti ini pengaruh juga dari dosen-dosennya suportif ya, dan iya. pastinya bakal membantu. Iya pasti banget kalau dosen di UKP lah ya itu sih ya supportive banget gitu sih. Dan pastinya bakal menolong kita ya kalau misalkan kita lagi butuh sesuatu ya. Iya secara nggak langsung kan kita kan juga baik gitu ya niat Iya. kita kan mau ikut sesuatu yang itu yang bisa menaikkan citranya kampus gitu. Benar. Ya benar juga sih. Kalau Iren suka fasilitas apa? Kalau aku sih mungkin dari ini ya, di Petra kan ada target star sama SKKK tuh. Nah, dari sana itu kita bisa apa ya? Mungkin yang awalnya dari SMA nggak pernah ngapa-ngapain, tiba-tiba kuliah dapat target kayak gitu kan, pasti juga mau nggak mau harus ngikuti ya. Nah, dari sana Iya. tuh mungkin bisa jadi ketagihan buat produktif gitu Oh loh iya, ya kan. iya bener banget ya. Jadinya kayak akhirnya kita jadi mahasiswa aktif gitu ya. Iya, dan nggak nyangka juga mungkin dari orang-orang yang dulunya nggak pernah ikut organisasi apa-apa, jadi ikut organisasi gitu. Kayak Iya. aku contohnya. Iya sama juga loh aku Iya. juga gitu. Ya Jadi kan? kalau misalnya STAR itu apa ya lebih membuat kita untuk menjadi mahasiswa yang nggak kupu-kupu aja Benar. dan juga nggak pura-pura gitu ya, Iya, nggak nyoba punya rapat. pengalaman-pengalaman baru yang Iya. nggak pernah didapet waktu SMA, SMP gitu. Iya belajar time management juga oke banget Iya, sih. benar banget sih. Time management itu yang paling kerasa sih Iya, ya. paling Apalagi kerasa. kuliah juga kan. Iya pastinya itu dibutuhkan banget di dunia kerja gitu ya. Nah, terakhir nih, boleh nggak sih bisa kasih motivasi atau tips and trick atau nasihat buat para penonton biar bisa juga nih produktif sama kayak Niki. Oke, jadi kalau misalnya nih kalian ragu untuk melakukan sesuatu itu, menurutku selama itu bagus ya, just do it gitu. Jadi kalau meskipun kalian, oh aku malu, aku nggak ada temennya, when the world turn their backs on you, kamu juga keep going gitu lah. Istilahnya kamu tetap jalan meskipun orang-orang lain itu nggak memedulikan kamu gitu. Nah, bagus banget ya kata-kata motivasi dari Niki loh. Ini bisa loh didengar buat kalian semua yang lagi mau coba-coba mungkin aktif nih. Bisa loh didengerin saran dari Cici Niki nih ya. Iya, Cece Niki banget ya. Iya dong. Kan menjadi panutan gitu ya buat yang nonton semuanya. Kelihatannya kayak udah tua banget gitu rasanya. Enggak loh, masih awet muda dong. Oh iya, thank you loh. Iya. Kerasa loh, sekarang ini kita udah sampai di ujung topik obrolan kita hari ini. Nah, semoga para pendengar juga bisa apa ya, terinspirasi dan termotivasi untuk tetap mengejar prestasi dan juga tujuannya selama di dunia perkuliahan ini. Nah, aku mau mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang udah mengikuti dari awal acara hingga pada akhir acara pada saat ini. Semoga bisa semakin terus ya untuk mengejar tujuan dan target kalian selama perkuliahan dan juga termotivasi dari sharing yang diberikan oleh Niki hari ini. Dan juga aku mau mengucapkan terima kasih kepada Niki yang udah mau menyempatkan datang ke podcast pada hari ini dan juga mau men-sharingkan kehidupannya seputar tentang kuliah. Oke, Dan sama-sama Iren. ya, makasih ya. Iya, sama-sama loh. Oke, dan aku juga mau menyampaikan kalau kita itu terbuka banget sama yang namanya feedback dan saran atau kritik dari kalian. Jadi untuk kalian yang mau memberikan kita saran atau kritik, boleh banget untuk tulis di kolom komentar di bawah karena kita bakal baca dan akan improve lagi biar bisa lebih bagus di podcast di Mata Tantra berikutnya. Nah, maka dari itu, aku Iren, sampai jumpa di next episode. Jangan lupa Like, comment. and subscribe. Bye-bye. Bye-bye.